Amin. Saya duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji nama Tuhan. Ketemu lagi belum 2 bulan saya sudah di sini lagi Bapak Ibu. Menurut schedule ini adalah pertemuan kita yang terakhir di tahun ini. Tahun depan nanti lain lagi. Nah Bapak Ibu, saya mengingat hari ini adalah penting, sudah akhir tahun, ini masuki bulan Desember, setelah itu tahun 2025. Bapak Ibu ingat baik-baik 2033. Jadi akan jadi apa? Bapak Ibu Anda harus ingat 2024 hari ini, 2033 ke depan. Dalam waktu 98 tahun, Pak akan jadi apa 2033? Itu merupakan sebuah etape. Jadi etape pertama kita akan selesaikan sampai 2033. Kalau Tuhan belum datang gimana? Kalau Tuhan belum datang ya teruskan, berarti ke depan lagi. Yang ke depan ini biarkan nanti yang urus orang-orang berikutnya atau nanti saja kita urus. Yang pertama ini yang penting. Di tahun 2033 akan ada banyak kejadian hal-hal penting yang akan mengubah seluruh di muka bumi ini. Bapak Ibu Anda harus mengerti bahwa apa yang penting yang harus kita lakukan sampai tahun 2033. Bapak Ibu Anda melihat perubahan-perubahan terjadi, mungkin perubahan yang penting yang merupakan hal yang mengejutkan setiap orang akan terjadi 2027, 2028. Tetapi Bapak Ibu Anda mengerti bahwa 2033 adalah sebuah tonggak. Apa yang harus kita buat? Penginjilan. Jangan lupa penginjilan Bapak Ibu. Penginjilan ini harus terus didengungkan dan Anda dengar, saya dengar, Anda harus lakukan ini. Nah Bapak Ibu yang menarik adalah di 2033 adalah penginjilan. Saya tuh sering mendapat ucapan dari orang atau pernyataan dari orang, Pak susah ya Pak, kalau nginjil tuh gimana? Kalau kondisi seperti ini gimana? Hari ini kita akan membaca dari Tuhan Yesus di Lukas keempat. Bapak Ibu nggak usah buka ya toh, biarkan depan juga ada, kita akan baca sama Lukas keempat ayat 16. Ini bagus sekali, Lukas 4:16 adalah pertama Tuhan Yesus di muka bumi dan Tuhan ingin melakukan apa yang diperintahkan kepadanya. Ayat 16. Yesus datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan dan menurut kebiasaannya. Berarti Tuhan Yesus ada di Nazaret, kebiasaan pada hari Sabat, setiap Sabat dia pergi ke sinagog. Ini berarti merupakan sebuah hal yang penting, menurut kebiasaan pada hari Sabat. Ia masuk ke rumah ibadat, sinagog bahasa aslinya, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Bapak Ibu, Tuhan Yesus masuk, dikasih gulungan kitab. Dia membuka, dia membaca. Berarti Tuhan Yesus punya posisi penting di sana. 17. Kepada Tuhan Yesus diberikan kitab Nabi Yesaya, setelah dibukanya ia menemukan nats di mana ada tertulis, itu Yesaya 61 ya Bapak Ibu. Roh Tuhan ada padaku. Oleh sebab, ia telah mengurapi, Tuhan telah mengurapi Tuhan Yesus untuk satu menyampaikan kabar baik kepada orang miskin. Bapak Ibu, orang miskin harus mendapat kabar baik. Yang kedua, ia telah mengutus aku untuk, dua, memberitakan pembebasan kepada orang tawanan. Ketiga, penglihatan bagi orang-orang buta. 4, membebaskan orang-orang tertindas. Yang kelima terakhir, memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Cerita dari pengurapan Roh Kudus kepada Tuhan Yesus itu membuat peristiwa keselamatan datang ke seluruh muka bumi. Waktu keselamatan itu datang, itu penting sekali. Tahun rahmat Tuhan telah datang. Kalau Anda melihat sebetulnya apa yang Tuhan alami sama kita alami itu sama apa enggak? Mirip-mirip sebetulnya. Kita akan belajar hari ini. Bapak Ibu, Tuhan Yesus waktu di muka bumi, itu dia menghadapi orang seperti apa? Jadi orang-orang yang ada di masa Tuhan Yesus hidup, peristiwanya sama dengan Anda dan saya hari ini. Anda bertemu banyak orang. Anda bertemu orang di kantor, orang di lingkungan rumah Anda. Tetapi orang-orang yang tipenya mirip pada zaman Tuhan Yesus itu ada. Kalau Anda melihat, ini penting Bapak Ibu.
Orang-orang yang ada pada zaman Tuhan Yesus yang pertama adalah orang ini. Orang Saduki. Orang Saduki adalah merupakan imam. Jadi Bapak Ibu, imam itu turun-temurun. Imam yang dicatat ada pada saat pembuangan itu adalah Imam Zadok. Jadi sebetulnya dari kata ini. Zadok. Dari kata Zadok keluar kata Zaduki. Imam inilah yang diacu orang Israel, yang terakhir adalah Imam Zadok dan kemudian keturunannya dikatakan sebagai keturunan Imam Zadok atau Zaduki. Imam Zaduki itu unik Bapak Ibu. Imamnya sedikit, jumlahnya kecil sebetulnya. Dan mereka tuh hidup berdekatan dengan orang Romawi. Romawi adalah penjajah Israel pada hari itu. Dan orang Saduki itu dekat dengan orang Romawi. Orang Saduki itu pro dengan penjajah Romawi. Makanya kehidupan orang Saduki banyak dikritik oleh rakyat pada hari itu. Ini orangnya sedikit, tetapi kalau ngasih fatwa gitu ya, itu powerful sekali. Itu berkuasa sekali fatwanya. Kediaman mereka itu juga berada dekat orang Romawi. Bapak Ibu, tempat tinggalnya orang Saduki itu dekat dengan orang Romawi. Jadi satu kompleks gitu. Ini yang dibuat oleh orang Saduki. Orang Saduki mengatakan bahwa sebetulnya di muka bumi ini tidak ada orang bangkit dari kematian. Orang Saduki itu. Dia percaya hal ini. Dan Saduki juga berkata, malaikat, wah itu enggak ada malaikat. Bapak Ibu, saya juga aneh sebetulnya dengan pengajaran orang Saduki. Kenapa orang Saduki itu percaya seperti itu? Tetapi peristiwa orang Israel sudah mengalami pembuangan ke daerah-daerah dan kemudian mereka mengalami penderitaan. Mereka mengambil satu simpulan bahwa itulah yang mereka percaya. Malaikat tidak ada dan Tuhan mengatakan bahwa orang mati bangkit itu adalah merupakan dusta. Itu yang dipercaya orang Saduki hari itu dan ini adalah orang yang ternama. Mereka itu duduk di sebuah wadah yang namanya Sanhedrin. Bapak Ibu tahu orang Yahudi itu punya dewan agama. Dewan agama tuh besar, ketuanya pasti Saduki. Pasti Saduki. Tetapi anggotanya yaitu berbagai macam fraksi. Bapak Ibu, orang Saduki adalah kelompok di samping Tuhan Yesus waktu Tuhan ada di muka bumi. Kalau Anda tanya sama saya, Pak, siapa contohnya orang Saduki? Bapak Ibu tahu yang namanya Yusuf Arimatea? Saduki itu. Bagaimana mungkin dia bisa orang Saduki ada di situ? Ya, Yusuf Arimatea adalah orang Saduki. Nah, orang Saduki itu memiliki musuh. Nih, 2. Farisi. Yang kalau Anda melihat dalam satu bentuk itu namanya ini. Peruzim atau Farisi. Merupakan orang-orang Israel yang tertinggal hari itu. Sebuah kelompok hari itu dan mereka itu cenderung menentang Saduki. Mereka belajar Torah, mereka belajar ketentuan-ketentuan, mereka belajar semua ketetapan-ketetapan. Mereka pelajari dan mereka tahu ada yang salah di sini, di Saduki ini. Mereka mengatakan, cerita Saduki tidak benar. Farisi jumlahnya makin lama makin banyak. Dan di Sanhedrin, di Dewan Agama orang Yahudi, orang Farisi mengambil tempat yang besar. Jadi Farisi dan Saduki itu bertarung ya. Jadi fraksi sama fraksi bertarung. Fraksinya yang terbesar adalah orang Farisi. Gitu. Orang Farisi disebut dengan nama Peruzim. Sebenarnya bagus Bapak Ibu. Peruzim adalah orang-orang yang meninggalkan sebuah pengajaran yang salah. Peruzim itu bagus. Mereka meninggalkan pengajaran yang salah, mereka mencari yang benar. Pada awalnya benar, orang Farisi itu benar pada awalnya. Tetapi apa yang terjadi?
Setelah mereka mulai benar, mereka mendalami, mereka menemukan, ternyata satu ketika mereka menjadi hakim. Bapak Ibu, ini problem nih. Banyak orang di muka bumi ini, itu salah, itu enggak benar. Mereka mulai mencari yang benar. Waktu sudah mencari yang benar, mereka mulai mengkritik. Waktu sudah mengkritik, mereka menghakimi. Selama hakimi, mereka jatuh ke dalam hal yang sama dengan ini. Hati-hati Bapak Ibu. Tuhan Yesus datang kepada orang Saduki, Yusuf Arimatea bertobat. Dan Tuhan juga datang pada orang Farisi. Di sini Tuhan banyak sekali bentrok. Anda kalau melihat di firman Tuhan, di kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes ya Bapak Ibu, terjadi bentrok. Tuhan Yesus paling sering ributnya dengan ini. Bukan tentang Torah mereka, tapi tentang satu penafsiran yang diambil. Nih. Bapak Ibu mengerti ya, saya pernah khotbahkan mengenai kalau orang ditampar pipi kanan, berikan pipi kiri. Anda pernah dengar? Belum? Belum? Oke ya. Tampar kanan, kasih pipi kiri. Bapak Ibu Anda harus mengerti loh. Peristiwa tampar kanan, kasih pipi kiri, itu merupakan sebuah konsep budaya yang ada di Yahudi. Pada peristiwa itu, kalau engkau ditampar, plok gitu ya, engkau berikan, engkau jatuh. Karena orang zaman dulu kalau menampar, itu pada orang di bawah ya. Itu dibuat oleh tuan kepada budak. Tuan depan orang, semua orang, budak dipanggil, salah nih budak, ditampar budaknya. Plok, kan gini. Kena gini, kanan. Lalu budak itu tidak membalas, Tuhan ajarkan, engkau harus kasih pipi kiri. Jadi setelah gini, plok, jatuh toh. Ini budaknya, pipi kiri dikasih, kalau pipi kiri gini, kasih gini. Pakai ini. Ada beda arti antara menampar dengan ini. Untuk orang yang ada di bawah, tuan dan budak, menampar itu harus pakai ini. Inilah. Plok, jatuh. Wah, tuannya senang nih. Lalu kalau budaknya memberikan pipi kiri, tuannya itu serba salah. Yang nonton yang ribut, ayo. Ini tuannya bingung, mau pukul apa enggak? Kalau enggak dipukul, penonton akan bilang, penonton biasa tuh. Tapi kalau dipukul pakai ini, pelok gini, tuannya akan berhutang kepada budak itu. Budaknya harus dilepas menjadi orang merdeka. Bapak Ibu, itu adalah merupakan satu budaya hari itu tentang keselamatan. Saya akan khotbahkan nanti kalau saya kesini lagi, udah gitu aja. Panjang sekali Bapak Ibu. Wah, ya harus tetap kesini toh, Bapak Ibu ada di ibadah di sini. Bapak Ibu ingat ya. Jadi pelok, nah Farisi, Tuhan sangat berkepentingan menolak pola pikir orang Farisi. Hari itu ada banyak sekali di Alkitab Anda membaca, Tuhan bersiteru. Tuhan mengatakan kepada orang Farisi, perbuatanmu itu, konsep ngajarmu benar, tetapi perbuatannya salah. Nih orang Farisi. Contoh orang Farisi, banyak di Alkitab Bapak Ibu. Anda mengerti yang namanya Matius. Itu penulis kitab suci ini loh, Matatias. Matius seorang Farisi. Lah kok bisa? Lah Matius itu pemungut cukai itu. Kenapa jadi pemungut cukai? Karena dia punya posisi Farisi. Orang Farisi yang paling terkenal adalah Paulus. Paulus adalah orang Farisi dari masa kecilnya. Dididik oleh seorang guru Farisi yang bernama Gamaliel. Gamaliel adalah raban, tokoh besar gitu ya, Farisi. Bapak Ibu, Tuhan di muka bumi ini ketemu sama Saduki, ketemu sama yang namanya Farisi. Anda ketemu sama teman-teman Anda yang tipenya seperti ini? Aku enggak percaya, jabatannya
pengerja, pendeta gitu ya. Tapi pola pikirnya rada aneh gitu ya. Ada. Atau Anda ketemu sama ini. Pertama dia menolak ini, sudah benar tuh. Dia mencari dalam kedalaman, sudah benar. Tapi waktu diaplikasikan, dia membenarkan dirinya sendiri. Itu Farisi itu. Dan Tuhan datang pada orang-orang Farisi juga. Matius menjadi murid Tuhan Yesus. Yang berikutnya adalah Paulus, seorang rasul yang Tuhan pilih dan kemudian menjadi penulis kitab suci. Perjanjian baru dia menulis 2/3 lah kira-kira. Ini Farisi. Ini ribut nih. Tapi Tuhan ada di sini, ada di sini. Farisi itu cenderung lebay ya. Jadi tafsirnya cenderung lebay. Mereka tidak pro sama orang Roma. Mereka tidak suka penjajah. Mereka sukanya merdeka. Mereka selalu mengecilkan penjajah dan maunya merdeka. Itulah orang Farisi. Orang Farisi pada hari itu sangat menjadi tokoh di masyarakat. Bapak Ibu, orang Farisi PL ditambah adat. Adat dimasukkan dalam PL sehingga itu tercampur. Farisi adalah kelompok yang tetap berdiri sampai kira-kira tahun 135. 135 itu Farisi masih ada. Setelah itu habis. Israel habis semua. Bapak Ibu, ini adalah dua kelompok orang yang hidup pada zaman Tuhan Yesus. Kalau ada di sini, punya teman seperti ini, Anda harus injili. Kalau yang seperti ini, Anda harus injili. Pak, gimana saya mau injili Pak? Saya bagian dari itu Pak. Loh, jangan begitu dong. Hati-hati ya Bapak Ibu kalau Anda belajar sesuatu, sudah belajar tahu yang benar, Anda mulai menghakimi. Hati-hati, hati-hati. Dari Perusim engkau akan menjadi Farisi. Ini gak kelihatan nih. Sepertinya benar, orang dia benar melakukan hal yang benar, tapi perilakunya salah di mata Tuhan. Bisa Bapak Ibu? Inilah orang yang harus kau injili. Nah, berikutnya. Nah ini berikutnya lagi nih 3 nih. Ezeni. Siapa Pak orang Ezeni? Nah, ini orang Ezeni ini macam-macam nih. Orang Ezeni adalah bagian dari masyarakat. Mereka melihat orang Farisi, mereka melihat Saduki, kekacauan negara, mereka tidak mau berperang. Mereka mengatakan, firman Tuhan di PL lebih baik kita pelajari dan kita menjauhkan diri dari orang Saduki, dari orang Farisi dan orang-orang hari itu. Ezeni membuat kelompok sendiri. Mereka menjauhi marketplace, membuat kelompok atas mereka sendiri. Mereka menjadi mistik, lama-lama mistik tuh. Orang nggak mau, sini nggak mau, itu nggak mau, nggak mau. Maunya sendiri, mereka berkumpul sendiri, membuat peternakan sendiri, kerajinan sendiri. Mereka mencari makan dari tempat-tempat tertentu. Ezeni. Tuhan Yesus punya saudara, namanya John the Baptist, itu masuk ke Ezeni. Bapak Ibu, Yohanes Pembaptis itu orang Saduki tadinya. Yohanes Pembaptis tuh, Saduki. Setelah lahir, bayangkan, Yohanes Pembaptis adalah orang yang luar biasa. Waktu dia belum lahir, terjadi mujizat. Ya toh? Bapaknya kan bisu, gak bicara. Waktu Yohanes lahir, kasih nama Yohanes, bapaknya bisa ngomong-ngomong. Nah itu ada mujizat tadi kelahiran. Dan Yohanes Pembaptis adalah orang satu-satunya di muka bumi yang sudah penuh Roh Kudus dari dalam kandungan ibunya. Yohanes Pembaptis ini. Kemudian dia menjadi besar dan Tuhan menyertai Yohanes Pembaptis. Orang berpikir hari itu, ini adalah Mesias. Ini orang terjanji. Ini yang Tuhan janjikan. Tuhan Yesus hari itu, kalau Anda bisa bayangkan, itu lahir di sebuah kota, gitu ya, Bethlehem. Setelah lahir nggak berapa lama, kemudian terjadilah mau orang-orang dari Iran, dari Persia itu datang,
datang mau mempersembahkan sebuah persembahan, nanya sama Herodes, rajanya ada di mana? Kagetlah Herodes, oh dia raja kok. Kemudian dicarilah, Tuhan Yesus ketahuan dialah itu Mesias. Lalu Herodes berkata, bunuh anak-anak. Tuhan sudah pergi dan kemudian usia sekitar 2 tahun Tuhan pergi. Kalau Anda ditanya, siapa sebetulnya kalau Anda hari itu lahir hari itu, siapa Mesias yang Tuhan janjikan? Anda mungkin akan berkata, oh Yohanes Pembaptis Pak. Tapi Mesias yang betul adalah Tuhan Yesus. Yohanes menjadi besar dan Herodes menjadi musuh Yohanes Pembaptis seumur hidupnya. Ayah ibunya kelihatannya meninggal oleh masa-masa di mana pertarungan antara Herodes hari itu. Orang Saduki hari itu, ayah ibunya adalah seorang pelayan Tuhan, dibunuh dan Yohanes lari bergabung dengan orang Ezeni. Bapak Ibu pernah membaca satu ketika Tuhan mengatakan sama 2 muridnya, kamu harus persiapkan kondisi nanti kita mau makan malam Paskah, betul ya? Kemudian kamu pergilah, nanti kalau kamu jalan, kamu ketemu sama seorang yang lagi bawa kendi. Waktu itu berjalan, nanti akan masuk ke rumah. Nah, kamu nanya sama tuan rumahnya, di mana engkau siapkan sebuah ruangan untuk guru bikin makan Paskah? Pernah baca ini? Belum? Iya. Bagaimana mungkin ada seorang laki-laki bawa kendi? Yang bawa kendi itu wanita. Tapi kenapa Tuhan berkata, nanti kalau engkau pergi, kau akan ketemu orang yang bawa kendi. Ikuti orang itu, saya masuk rumah. Dan tanya sama tuan rumahnya, di mana Tuhan akan membuat Paskah makan malam hari ini. Bapak Ibu, ternyata orang laki-laki yang bawa kendi, di Israel hari itu hanya ada satu tipe laki-laki yang bawa kendi, itu pasti orang Ezeni. Apakah Tuhan bergaul dengan ini? Ya. Apakah Tuhan bergaul dengan ini? Ya pasti dong. Muridnya dari sini kok. Apakah Tuhan bergaul dengan ini? Iya, jawabannya. Tuhan mendapatkan sebuah ruangan. Ruangannya pinjem tuh, punya orang tuh. Orang Ezeni itu. Dia masuk ke sana, dia makan malam Paskah. Makan malam terakhir di situ. Bapak Ibu, Anda hari ini bawa Alkitab? Ya kalau nggak bawa Alkitab ini, bawa yang gadget, Anda kan bawa gitu ya. Bapak Ibu, Anda kan punya Alkitab. Alkitab yang Anda pegang itu dulunya adalah berbentuk kertas. Itu dicetak dan diterjemahkan menjadi sebuah Alkitab. Bapak Ibu, kalau Anda melihat sejarah Alkitab ya, lebih baik hari ini kita berdoa, Tuhan terima kasih. Karena sebetulnya Anda dan saya berhutang kepada orang-orang Ezeni. Orang Ezeni itu yang lari dan membawa kitab-kitab orang Yahudi. Kitabnya banyak sekali, bukan cuma 66. Ini 66 kanon Bapak Ibu, 66 itu kanon. Orang Katolik punya 78, banyak banget ya. Dan ceritanya apakah itu kanon? Enggak tahu ya, kanon kita pegang 66 aja. Kitab yang dipunyai orang Yahudi, yang diterima mereka dari kanon, dari apokripa, dari banyak macam Alkitab, itu jumlahnya ratusan ribu. Bayangkan ya, ratusan ribu tulisan. Semuanya dibawa lari orang Ezeni. Waktu penjajah masuk, waktu pemberontakan masuk, aniaya masuk, mereka dikejar, mereka bawa kitab-kitab itu dengan badan mereka. Dipecah-pecah, kitabnya banyak. Ada orang yang terkena mati di jalan, yang selamat itu membawa kitab. Itulah orang-orang Ezeni. Kelompok dari Yohanes Pembaptis. Kaum mistik, mereka mengatakan dunia dosa. Marketplace tidak gitu ya. Mereka cuma berkumpul mempelajari firman Tuhan. Bapak Ibu, itulah isi dari sebuah kelompok yang namanya Ezeni. Apakah Tuhan Yesus ada di sana? Tuhan Yesus, sepupu Tuhan Yesus ada di sini.
Dan Tuhan bergaul dengan orang Eseni, jumlahnya banyak. Bapak Ibu cerita ini ya. Apakah ada orang seperti ini di samping Anda? Yuk pergi yuk. Enggak, aku di rumah aja. Yuk jalan-jalan. Enggak ah. Ayo keluar rekreasi yuk. Enggak. Dia cenderung hanya ngurusin sendiri aja gitu ya. Orang itu perlu bertobat. Orang ini perlu bertobat. Orang ini perlu bertobat. Penginjilan kita masuk ke dalam tipe-tipe orang seperti ini. Itulah orang Eseni yang Tuhan tuju sebagai konsep pertobatan harus masuk pada orang Eseni. Yang terakhir, khotbah belum terakhir, khotbahnya belum selesai ya Bapak Ibu ya, masih panjang. Kaum Zelot, wah ini banyak di Alkitab nih, banyak banget. Ini tipe orang hari itu orang Israel yang mereka pokoknya orang Romawi hajar. Ini mirip nih, mirip sama Farisi. Tapi Farisi itu cenderung mereka tidak mau fisik, tidak mau fisik. Mereka cuma sekedar dari pemahaman mereka salahkan tapi tidak mau bertarung fisik. Kalau ini hajar dulu urusan belakangan. Nih. Ketemu orang begini, Bapak Ibu, punya temannya begini, hajar dulu urusan belakangan, itu tipenya Zelot tuh. Nah, tipe orang Zelot itu, wah kerasnya bukan main. Kalau Anda melihat di firman Tuhan, nah yuk kita buka Kisah 5 ayat 11. Kisah Rasul yang kelima, nah ayat yang ke-11. Ayat 36. Kisah 5:36. Sebab dahulu telah muncul si Teudas. Teudas adalah seorang Zelot. Yang mengaku diri seorang istimewa. Ia punya kira 400 orang pengikut. Ia dibunuh cerai berai seluruh pengikutnya dan lenyap. 37. Sudah dia waktu pendaftaran penduduk muncullah si Yudas orang Galilea. Yudas adalah seorang Zelot. Gitu ya. Bapak Ibu, itu ada banyak sekali. Bapak Ibu tahu murid Tuhan Yesus yang bernama Simon orang Zelot? Nah itu anggota Zelot tuh. Simon orang Zelot. Bapak Ibu mengerti seorang yang bernama Yudas Iskariot? Nah itu Zelot. Banyak ini sini. Orang Zelot. Nah Bapak Ibu, peristiwanya luar biasa ya Bapak Ibu. Simon di sana, murid Tuhan Yesus ada 2 di sana. Belum nama-nama yang lain. Tetapi inilah seorang yang Tuhan juga berkepentingan supaya datang atas hidup mereka. Anda punya teman kayak begini? Pasti ada ya. Hajar dulu urusan belakangan, sikat dulu urusan belakangan. Itu yang perlu pertobatan tuh kayak begini. Ini adalah 4 kelompok yang ada pada hari itu yang merupakan orang-orang yang perlu diinjili. Bapak Ibu, inilah orang Zelot. Isinya, ini kelompok terakhir yang paling banyak pendukungnya. Anda tahu tokoh terakhir adalah Simon Bar-Kokhba. Bapak Ibu kalau belajar sejarah ini tahu Simon Bar-Kokhba adalah orang di posisi orang mengatakan dialah sang Mesias. Begitu dia mengatakan dialah sang Mesias, Kristen keluar semua. Jadi pada tahun 135 dia kalah dalam perang melawan Roma, 135. Simon Bar-Kokhba memimpin perjuangan melawan Romawi. Dalam peperangan itu dia kalah. Kenapa dalam peperangan itu, di tengah peperangan orang Kristen mundur dari dia? Karena Simon Bar-Kokhba mengatakan, akulah Mesias yang akan datang. Gitu ya. Waktu orang Kristen dengar begitu, Kristen mundur. Jadi akibatnya peperangannya kalah. Itulah orang Zelot. Yang ada terakhir sampai tahun 135. 4 ini ada dalam kehidupan Tuhan Yesus. Bapak Ibu hari ini indah sekali. Siapa orang yang Anda harus beritakan kabar baik? Semua orang. Karena sebetulnya dalam hidup Anda minimal 1 orang harus Anda datang,
Anda berkata sama orang itu, dan Anda kan nggak ngerti, apa dia akan bertobat apa tidak, Anda nggak mengerti. Toh? Tapi Anda harus berkata kepada dia, terus-menerus Anda berkata, supaya dia kenal Tuhan. Bapak Ibu, itulah prinsip dari penginjilan. Penginjilan bukan tugas pendeta. Pendeta harus bertugas, Anda harus bertugas. Karena tugas Tuhan kepada Anda dan saya bukan, Pak, saya profesor, Pak, saya akuntan, Pak, saya seorang konsultan, Pak, saya dokter, saya apoteker, Pak, saya arsitek, Pak, saya insinyur, saya buka toko buah-buahan, Pak, saya punya toko kain, Pak, saya punya bengkel. Tuhan tidak menunjuk Anda untuk membuka itu. Tetapi itu semua diberkati Tuhan supaya Anda bisa dapat makan dari sana. Supaya Anda tidak, fokus Anda tidak berubah kepada penginjilan. Penginjilan adalah hal yang penting untuk Anda lakukan dan saya lakukan. Hari ini Yesus untuk semua orang. Siapapun yang Anda temui, Anda menginjil. Zaman Tuhan Yesus ada di sini orang-orangnya. Dan orang-orang inilah yang Tuhan tuju supaya bertobat dan mengenal Tuhan. Hari ini sama. Nah, Bapak Ibu, ini penting. Sudah ya? Nah. Kenapa sebetulnya kita tuh bertobat? Kenapa Tuhan tunjuk saya supaya saya dipakai oleh orang, untuk saya dipakai Tuhan untuk menobatkan orang lain? Sebetulnya kalau Anda membaca dalam Yoel 2, 23-24, Yoel 2, 23-24. Tuhan tuh berkata, ini ada lagunya, Bapak Ibu nggak usah pakai firman Tuhan. Hai Bani Sion bersorak-sorailah, hai umat Tuhan bersukacitalah, sebab Tuhan Allah telah mencurahkan hujan awal dan, nah itu Bapak Ibu. Hujan awal dan hujan akhir, ada dua. Ini hujan awal, hujan akhir. Ini penting Bapak Ibu. Dalam kata-kata yang dipakai hujan awal dan hujan akhir, itu apa Pak? Hujan. Hujan awal tuh hujan pada awal musim menuai, diberikan supaya tanah tuh digembur. Hujan, gembur. Lalu hujan akhir adalah hujan yang dipakai untuk sebelum penuaian, dicurahkan hujan yang lebih besar daripada hujan awal. Jadi hujan akhir lebih besar daripada hujan awal. Bapak Ibu, hujan awal itu menggunakan bahasa ini. Moreh. Ini kalau Anda ngomong harus makan kerupuk 5 baru ngomong. Moreh gitu ya. Itu bisa bikin suaranya susah gitu ya. Atau yang kedua disebut dengan nama Malkosh. Bahasanya pakai bahasa itu. Ini menarik Bapak Ibu. Moreh dan Malkosh. Ini kalau Anda melihat dalam bahasa Indonesia, itu Anda ngerti ada yang namanya homofon. Gitu ya. Atau homonim. Ya. Sebuah kata, hurufnya sama, bunyinya sama, tetapi artinya itu berbeda. Gitu ya. Jadi katanya, ucapannya sama, dialeknya sama semuanya, tapi artinya berbeda sebagai contoh. Orang berkata, muka gitu ya. Duduk tuh di muka, oh di depan. Depan. Mukamu kenapa? Oh wajah. Jadi muka itu ada dua arti, di depan atau wajah. Dua, bisa. Aku bisa main piano. Bisa ular adalah hal yang berbahaya. Ada dua. Bisa, Anda bisa artikan bisa sebagai mampu. Tapi yang kedua, bisa sebagai racun. Katanya sama, bisa. Muka, bisa, itu adalah sebuah kata yang diucapkan sama, artinya beda. Atau Anda mengatakan mungkin genting. Genting di rumahku rusak. Gitu ya. Oh hari ini situasi ini genting betul. Genting yang itu adalah atap rumah, genting yang ini adalah situasi yang kritis. Gentingnya satu ada dua arti. Itu adalah kata yang sama dengan ini. Bapak Ibu, perhatikan baik-baik. Moreh itu memang dikatakan sebagai hujan awal.
Tetapi moreh punya arti kedua. Moreh adalah orang yang diurapi memiliki hikmat pengertian dan dia memahami akan satu hal. Moreh adalah nama lain yang dipakai untuk guru-guru. Gitu ya. Guru. Moreh. Rabi apa bedanya? Rabi adalah untuk guru-guru agama gitu ya, rabi gitu ya. Moreh, guru. Orang yang diurapi mendapat hikmat pengertian sehingga bisa membawa orang untuk mengerti. Moreh. Malkosh, ada dua arti juga. Malkosh yang pertama hujan akhir. Tapi Malkosh yang kedua berarti adalah tegar tengkuk yang ditundukkan Tuhan. Orang yang tadi tegar, keras, gitu ya, ditundukkan oleh Tuhan. Bapak Ibu, Anda mengerti satu hal di sini? Hujan awal diberikan terlebih dahulu, supaya orang-orang percaya, Anda dan saya, menerima pengurapan dan pemahaman. Anda mengerti mengenai kebenaran, Anda mengerti penginjilan, Anda mengerti sudah zaman akhir ini, Anda mengerti waktunya segera tiba, Anda mengerti bahwa dunia akan segera diubahkan. Malkosh, yaitu Anda harus menginjil pada orang-orang yang keras, yang tidak percaya Tuhan, tidak terima Tuhan Yesus, orang yang mengatakan Tuhan Yesus salah, mereka akan ditundukkan oleh Tuhan. Sampai di sini Anda mengerti, dua ini Tuhan akan memberikan hujan awal dan hujan akhir. Itu akan diturunkan hari-hari ini supaya ini menginjil yang ini. Ini akan bertobat sehingga semua bangsa akan berseru, Yesus adalah yang terpenting dari semua. Yesus adalah keselamatan. Satu-satu jalan keselamatan yang hidup adalah Tuhan Yesus. Ini loh Malkosh. Dan Tuhan berkata hari ini pada Anda dan saya. Inilah yang Tuhan katakan yang penting dalam hidup ini. Jadi seorang profesor, akuntan, konsultan, manajemen di sana, seorang arsitek, itu penting. Anda buka toko kain, Anda toko, semuanya penting. Tetapi Tuhan mengatakan ini lebih penting. Tuhan berkati yang itu supaya Anda dan saya bisa menginjil pada semua orang. Amin. Bangkit berdiri. Ya. Hai Bani Sion bersorak-sorailah, hai umat Allah bersukacitalah, sebab umat Allah telah mencurahkan hujan awal dan hujan akhir. Hai Bani Sion bersorak-sorailah, hai umat Allah bersorak-sorailah, hai umat Allah. Seperti hari ini bahwa engkau menghadapi orang-orang yang hampir mirip kami hadapi hari-hari ini, yang harus kami injili. Kami percaya Tuhan berikan kami pengurapan pengertian supaya kami dengan berani berkata mengenai Injil. Kami percaya Tuhan akan mengumpulkan orang-orang sebanyak yang Tuhan bisa kumpulkan. Yang akan bersatu memuliakan nama Tuhan. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya boleh berkata amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Kiranya Tuhan terus mempersiapkan gereja Tuhan hari-hari ini untuk masuk dalam hujan awal hujan